sontak kembali diungkit usai kabar pernikahan Nisa dan Ayus terbongkar. Benarkah Nisa juga sempat bersumpah palsu di depan sang ayah lantaran membantah hubungan terlarangnya dengan Ayus? Itu kan udah masa lalu dan mereka juga akhirnya udah menikah. Pernikahan Ahmad Fairuz terjadi pada tanggal 4 Juli. Sempat bertahun-tahun menjadi tanda tanya dari berbagai pihak. Akhirnya pernikahan Ayus dan Nisa Sabian yang dilakukan secara diam-diam pada tanggal 4 Juli 2024 lalu terkuak juga. Setelah pihak KUA Pondok Gede membenarkan pernikahan pasangan kontroversial tersebut di tanggal itu dengan mahar uang 200.000 dan emas 3 gram. Sebelumnya, pertanda pernikahan itu sebenarnya juga sudah sempat disinggung oleh Riri Fairuz, mantan istri Ayus itu, sampai menangis saat memastikan kepada adik Ayus jika mereka masih tetap bersaudara meski Ayus sudah memiliki pasangan lain. Saat ditemui awak media, Riri sendiri mengakui jika ia sudah mengetahui pernikahan Ayus dan Nisa sejak lama sebelum akhirnya pernikahan keduanya terkuak sendiri. Pernikahan Ahmad Fairuz terjadi pada tanggal 4 Juli tahun 2024. Sah secara negara maupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Fairuz dengan Khairun Nisa. Maharnya waktu itu atau mas kawinnya berbentuk cincin emas seberat 3 gram. Ditambah lagi dengan uang sebesar Rp200.000. Saksinya waktu itu seingat saya satu namanya Pak Komarudin ya. Seingat saya. Langsung ayahnya Khairun Nisa. Begitulah 10 orang lebih di rumah mempelai wanita. Malam Jumat ya. Akhirnya adik ipar aku benar-benar mau gitu ngebuka. Padahal itu kan abangnya sendiri gitu. Karena dia tahu banget perjuangan aku dari itu kan jadi gitu lagi. Jangan dikit. Tapi paling kan aku mau tanya siapa yang mensupport? Iya pokoknya adik ipar ya. Aku selalu cerita apa yang harus gue lakuin gitu terus kayak gimana nih selanjutnya gitu. Alhamdulillah itu kan kabar bahagia ya, jadi ya ikutan seneng lah. Kan itu ibadah terus kabar bahagia ya nggak gimana-mana, senang aja happy. Lagi pula aku udah tahu sebelumnya, jadi ya udah nggak kaget lagi. Juli. Jauh sebelum pernikahan keduanya terkuak, kabar kedekatan Ayus dan Nisa Sabian justru sudah lebih dulu menjadi sorotan. Pasca Nisa yang merupakan vokalis grup Sabian Gabus yang dimotori oleh Ayus yang juga merangkap sebagai keyboardis disebut-sebut sebagai orang ketiga di balik kandasnya rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz. Lantas, bagaimana pilunya tangis Riri Fairuz saat mengenang cintanya dulu dengan Ayus namun harus kandas karena orang ketiga? Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Mohon doanya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sepanjang itu warga ke rumah saya minta surat pengantar, pasti saya buatkan. Saya kan nggak mungkin cabut, kok mau lapor-lapor enggak. Jadi saya sebenarnya pasif aja. Ada ke rumah ya, permintaannya saya bantu. Karena aku kan selama pacaran, aku tuh nggak pernah pacaran dulu. Jadi selama lulus sekolah cuma sama dia kan, nggak pernah pacaran. Jadi kalau ditanya punya mantan apa, nggak punya. Pacaran sama dia doang, terus nggak pernah diselingkuhin, apalagi putus. Yang bongkar itu kan juga bukan aku kan, makanya booming di media itu bukan aku yang bongkar. Sekarang kalau ditanya nggak kecewa ya, kan udah masa lalu, udah 4 tahun, udah lama banget. Jadi ya nggak gimana-gimana, sekarang fokus ke diri aku sendiri aja. Harus memaafkan. Karena kan sesama manusia, Allah aja bisa maafin manusianya, masa sama manusia nggak memaafkan.
Kabar pernikahan Ayus dan Nisa ternyata juga sudah sampai ke telinga Oji, ayah Riri, sebelum pernikahan diam-diam itu terungkap ke ruang publik. Namun, Oji menegaskan jika kabar pernikahan itu tidak didapatnya langsung dari mulut mantan menantunya itu, melainkan dari pihak lain. Dan yang membuat ayah Riri lebih kecewa lagi, hingga saat ini tidak ada permintaan maaf secara langsung dari Ayus yang sudah mengkhianati putrinya. Di sisi lain, pernyataan Haji Komar, ayah Nisa Sabian, yang sempat menampik kabar jika putrinya menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ayus dan Riri, sontak kembali diungkit usai kabar pernikahan Nisa dan Ayus terbongkar. Benarkah Nisa juga sempat bersumpah palsu di depan sang ayah lantaran membantah hubungan terlarangnya dengan Ayus? Lantas bagaimana psikolog melihat mental jika seseorang mengalami kejadian seperti Riri Fairuz yang harus mengikhlaskan pernikahannya kandas? Kalau soal kebenaran yang jelas sih saya nggak tahu. Kalau dengar dari mulut keluarga sih sudah dengar gitu aja. Sudah mulut keluarga sudah menikah. Ya sudah menikah dia. Harusnya minta maaf sama istri sama Eri, sama saya, sama istrinya aja sana. Nggak ada soal itu sih, soal maaf nggak ada. Nggak ada minta maaf. Nggak ada. Udah sekarang Eri udah nggak mikirin dia lagi, udah mikirin anaknya aja besarin. Tidak benar itu. Wah bohong itu. Saya bohong kan bapaknya tahu, sebab dia ceria-ceria biasa aja. Jadi nggak ada yang aneh loh. Jadi emang nggak gimana-gimana sih kalau pas udah tahu juga. Nggak ada feeling apa-apa. Kayaknya rasanya udah lupa tuh, udah 4 tahun Mbak, lama banget kayaknya. Udah masa lalu. Ya kan ada orang-orang yang memang untuk mereka pandai sekali atau berupaya sekali untuk bisa menutupi rasa sedih, rasa kecewa atau rasa sakit hatinya gitu ya. Maka yang lebih banyak diucapkan adalah oke, saat ini saya sudah bahagia, oke, saat ini saya baik-baik saja gitu ya. Padahal bisa jadi di dalam hatinya dia masih menyimpan luka. Terbaru, di tengah ramainya pernikahan Nisa dan Ayus yang akhirnya terkuak, viral video Riri Fairuz saat hadir di kajian Ustadz Irfan Rizky Haas dan curhat tentang permasalahan yang pernah dialaminya serta cara memaafkan orang yang pernah menyakiti. Terlepas dari curhatnya itu, Riri pun mengakui jika ia sudah menutup erat-erat lembaran suram dalam perjalanan rumah tangganya serta mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Di luar itu, ibu dua anak ini juga menegaskan jika ia juga sudah tidak lagi memiliki hak untuk mencampuri kehidupan mantan suami dan istri barunya itu. Lantas, apa pesan menohok Riri kepada sang mantan agar bisa menjadi sosok suami setia? Lalu, apa alasan Riri enggan menjalin komunikasi dengan Nisa yang diam-diam telah menikung dirinya? Saya mau nanya, gimana cara untuk benar-benar bisa memaafkan orang yang sudah pernah menyakiti kita? Kadang hati sama ucapan itu beda ya Pak Ustadz. Gimana caranya atau amalan apa yang benar-benar bisa buat hati itu bisa ikhlas? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa'arid 'anil jahilin. Belajarlah untuk menghindar 'anil jahilin, dari mereka-mereka yang pernah melukai. Menghindar bukannya memutus silaturahim, bukan. Menghindar bukan berarti memutus silaturahim, tapi kita menghindar karena kita tahu kalau kita di dekatnya akan semakin luka itu terasa menganga. Makanya kita menghindar untuk menyelamatkan diri, hati, mental, dan kita juga menyelamatkan dia agar dia bahagia sama hidupnya. Kan hidup kan banyak ya, bukan dengan peristiwa yang lalu aja. Di hari-hari sebelumnya juga, maksudnya sekarang-sekarang ini rasa sakit hati ada, itu bukan fokus ke dia aja. Berdamainya jalanin aja, syukurin.
karena keadaan kita baik-baik aja, jadi nggak mempersiapkan apa-apa sih. Sampai sekarang masih baik-baik aja kok sama ex. Karena kita udah resmi berpisah, udah lama, dan kita udah fokus buat nggak mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi urusan dia menikah dengan si itu, ya udah. Maksudnya udah bukan urusan aku. Aku belum pernah ketemu sih sama itu. Tapi komunikasi ada nggak? Enggak. Sama sekali nggak ada? Kan nggak penting juga komunikasi sama papahnya, jadi sama itu enggak. Iya, pokoknya kan mereka udah menikah, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga menjadi pasangan dunia akhirat, dan semoga ya setialah sampai akhir hayat. Ya setialah sampai akhir hayat. Karena juga saya pernah diselingkuhin sama orang, selingkuh itu mendingan kayak mati berdiri, tau nggak kalau diselingkuhin tuh. Jadi jangan pernah sampai diselingkuhin, dan jangan pernah juga jadi tukang pelakor. Selingkuh itu tuh nggak ada enaknya. Kalian mau tuh dipendem terus, diperem terus ya kan sama selingkuhan kalian, kan nggak inget. Apalagi yang buat perempuan tuh harga diri paling, karena gini, apalagi perempuan kalau udah terperosok jatuh ke jurang itu susah naiknya. Meski sosok mereka tengah jadi perbincangan dan bahkan hujatan netizen, mirisnya Nisa Sabian dan Ayus justru sepertinya tak mau ambil pusing. Keduanya bahkan tetap santai dan pede perform di hadapan para penggemarnya. Seolah pernikahan mereka tidak berpayung kontroversi dan juga tidak menyakiti pihak lain, dalam hal ini Riri Fairuz dan anak-anaknya. Sementara Riri justru memilih umroh saat kehidupannya diguncang prahara. Hal ini lagi-lagi menyulut emosi netizen, khususnya terhadap Nisa Sabian. Aku percaya sih Allah Maha Baik, pasti ada sesuatu di balik semua yang pernah aku rasain. Kalau sekarang sih aku minta doa yang terbaik aja ya buat aku. Maksudnya itu kan udah masa lalu, dan mereka juga akhirnya udah menikah. Ya mereka udah, aku sama ex juga udah ngejalanin kehidupan masing-masing, jadi fokus sama kehidupan masing-masing aja.